Staf Nadiem Makarim tak datangi panggilan Kejagung hingga beberapa kali dan Kejagung keluarkan cegah tangkal. Dan yang berada di luar negeri akan dikoordinasikan dengan pihak kedutaan. Apakah mereka yang bermain di balik korupsi ini semua? Mengingat Sang Menteri saja sudah hadir dalam panggilan Kejagung, masa stafnya kabur? Yang lalu sudah menjadwal memanggil dan akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang berkedudukan jabatannya sebagai staf sus. Nah, tetapi sudah dijadwal bahwa 3 orang ini tidak menghadiri, tidak hadir dalam pemeriksaan yang sudah dijadwal kemarin dan 2 hari yang lalu. Oleh karenanya, seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Jadi pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan. Kita juga menginginkan tuh yang staf susnya Mbak Yuristan untuk kemudian datang, menterinya saja datang, masa Mbak Yuristan juga nggak datang, nggak usah kemudian harus ada panggilan paksa, karena juga baru dimintai keterangan kok, jadi santai saja. Terhadap saudari JT, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan informasi yang sudah kami terima bahwa seyogianya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi dilakukan hari ini, tetapi dengan surat yang diterima oleh penyidik dari kuasa hukumnya menyampaikan mohon penundaan pemeriksaan dan akan dijadwal pada tanggal 17, tepatnya hari Selasa tahun 2025. Tadi penyidik sudah mendapatkan surat dari kuasa hukumnya terkait dengan penundaan itu. Itu untuk JT. Kalau untuk IA besok tetap sesuai jadwal. Terkait dengan IA sesuai jadwal pemeriksaan, kita harapkan yang bersangkutan bisa hadir besok. Apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Hanya kita perjelas tapi ada rapat di situ yang dari berbagai pihak terkait dengan pengadaan ini, berbagai pandangan, berbagai pendapat, tentu penyidik melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan, Nah, nanti siapa yang berperan terkait ini sehingga ada perubahan antara kajian awal dengan review terhadap kajian itu sehingga Chromebook dipilih menjadi sistem dalam pengadaan ini. Nah, ini yang akan terus didalami oleh penyidik. Proses penyidikan ini adalah staf ahli yang memiliki inisiatif dugaan awal, itu yang digali. Nah, kemudian terkait apakah kemudian ada relasi yang cukup kuat, apalagi apakah ada perintah, yang saat ini yang kemudian digali oleh para penyidik. Masih pada seputar bagaimana perencanaan dan kaitan dengan para vendor, ada hubungan-hubungan yang seperti penawaran yang dilakukan oleh pihak Google. Kita lihat besok apakah yang bersangkutan hadir. Kita harapkan tentu hadir, Untuk jurusan ini penundaan karena sakit atau ada alasan apa sih? Sepertinya ada alasan kesibukan, ada aktivitas lain. Kejagung monitor keberadaan Juristan usai 3 kali mangkir buka operasi panggil lewat kedutaan. Kejaksaan Agung hingga kini belum dapat memeriksa staf Kemendikbudristek era Nadiem Makarim Juristan terkait kasus korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Juris telah 3 kali mangkir saat dipanggil lantaran berada di luar negeri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Herli Siregar mengungkapkan pihaknya terus memonitor keberadaan juris. Ia juga menuturkan Kejagung tengah memformulasikan cara agar dapat memanggil juris guna memberikan keterangan secara langsung. Salah satunya dengan membuka opsi untuk memanggil yang bersangkutan melalui kantor kedutaan besar. Lebih lanjut, ia menjelaskan staf Sus Nadim tersebut sedang tidak berada di Indonesia karena alasan pekerjaan mengajar.